Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ardika Jistiawan. Saya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Informatika, kelas B. NIM saya 33372220097. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Royan Habibie Soekarno, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Pemrograman, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan dukungan berupa pikiran maupun materi pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program kalkulator menggunakan OOP di C++. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan program ini terlebih dahulu. Tujuan utama dari program ini adalah menampilkan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian kedua buah bilangan yang diinputkan oleh user. Tidak lupa, user juga bisa memilih jenis operasi aritmatika yang ingin digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan serta memberikan algoritma dari pemrograman ini. Pertama, saya di sini mengincludekan iostream. Iostream biasa digunakan dalam program C++, khususnya untuk menampilkan input dan output. Lalu di sini saya mengincludekan arithmetica.h. Arithmetica.h merupakan kelas yang saya buat, yaitu kelas arithmetica yang berisi publik. Di dalam publik berisi void penjumlahan, void pengurangan, void pembagian, void perkalian, void operasi, void kondisi, serta ada float hasil yang akan menampilkan hasil nanti. Lalu karakter simbol untuk memilih sistem operasi aritmatika. Lalu ada integer x, integer y, ada integer i untuk pengulangan. Selanjutnya pada arithmetica.cpp atau pada file arithmetica.cpp, di sini saya menjabarkan void arithmetica penjumlahan yang isinya adalah hasil dari A plus B atau bilangan 1 ditambah dengan bilangan kedua, lalu akan dikeluarkan output berupa hasilnya. Lalu ada void arithmetica pengurangan, sama ini juga berupa hasil sama dengan A dikurang B atau bilangan 1 dikurang bilangan kedua, lalu akan ditampilkan output hasilnya. Begitu juga dengan void arithmetica perkalian, namun bedanya di sini bilangan pertama dikali bilangan kedua, sama juga dengan void arithmetica pembagian. Di sini di pembagian saya menggunakan tipe data float yang biasa digunakan ketika kita ingin memilih atau menampilkan output berupa bilangan desimal. Maka di sini sama seperti tadi, isinya adalah hasil dari pembagian bilangan pertama dan dibagi dengan bilangan kedua, dan akan ditampilkan output berupa hasil. Selanjutnya pada void arithmetica operasi, di sini saya mengeluarkan output berupa perintah, masukkan lambang tambah untuk operasi penjumlahan, lalu ada masukkan pengurangan untuk operasi pengurangan, lalu ada bintang untuk perkalian, ada garis miring untuk pembagian. Lalu di sini ada masukkan jenis operasi aritmatika. User akan diminta untuk memasukkan jenis operasi aritmatika dengan simbol atau karakter berupa plus, minus, bintang, atau garis miring. Di sini saya mendefinisikan i adalah sama dengan 0. Lalu di sini ada while atau ketika nilai i kurang dari 1. Lalu di sini ada kondisi jika simbol yang dimasukkan oleh user adalah plus atau penjumlahan, atau simbol yang dimasukkan user adalah strip atau operasi pengurangan, atau simbol yang dimasukkan user adalah bintang atau perkalian, atau simbol yang dimasukkan oleh user adalah garis miring atau pembagian, maka program akan masuk ke i plus plus atau i ditambah 1. Ketika dicek lagi bahwa i sekarang adalah 1, maka
looping akan selesai karena di sini syaratnya i kurang dari 1. Namun ketika salah satu dari keempat simbol tersebut tidak dimasukkan oleh user, atau yang artinya user memasukkan simbol lain, maka di sini akan masuk ke else, lalu dalamnya adalah sistem CLS, yang artinya terminal atau command prompt akan dihilangkan semua displaynya, lalu program akan menuliskan lagi dan akan memberitahu operasi yang Anda masukkan salah. Lalu di sini akan muncul keterangan atau peringatan lagi, perhatian, masukkan tambah atau karakter plus untuk operasi penjumlahan, kurang untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian. Lalu di sini user akan diminta lagi untuk memasukkan jenis operasi aritmatika lagi berupa simbol atau karakter. Kejadian ini akan terus berulang sehingga si user memasukkan salah satu dari keempat simbol yang telah ditentukan tadi. Lalu di sini saya ada menjelaskan mendefinisikan void aritmatika kondisi itu. Isinya adalah ketika program tadi sudah menerima input berupa simbol dan ternyata karakter tersebut merupakan salah satu dari keempat karakter yang telah ditentukan ini, maka akan dilanjutkan, akan dicek ulang kembali di void kondisi berupa if simbol atau jika simbol yang dimasukkan user adalah plus atau penjumlahan, maka di sini operasi penjumlahan akan dijalankan. Lalu selanjutnya user akan diminta memasukkan bilangan pertama berupa X dan bilangan kedua berupa Y. X dan Y ini nilainya akan disimpan dan dimasukkan ke void penjumlahan. Di sini bisa dilihat void penjumlahan void aritmatika penjumlahan integer A atau integer A, integer B. Lalu namun jika yang digunakan namun jika simbol yang dimasukkan oleh user adalah strip atau pengurangan, maka program akan melakukan operasi pengurangan. Sama seperti tadi, masukkan bilangan pertama dan diminta untuk masukkan bilangan pertama, lalu user akan diminta masukkan bilangan kedua. Lalu X dan Y ini akan dimasukkan ke dalam void aritmatika pengurangan. Namun jika simbol yang dimasukkan oleh user adalah bintang atau operasi perkalian, program akan masuk ke dalam operasi perkalian. Sama seperti tadi, user akan diminta masukkan bilangan pertama dan akan diminta lagi untuk masukkan bilangan kedua. Lalu nanti bilangan pertama dan bilangan kedua atau X dan Y-nya akan dimasukkan ke dalam void aritmatika perkalian. Namun jika simbol yang dimasukkan adalah garis miring atau pembagian, program akan dilanjutkan ke dalam operasi pembagian. Sama seperti tadi, user akan diminta untuk memasukkan bilangan pertama atau X dan masukkan bilangan kedua atau Y. Lalu X dan Y akan dimasukkan ke dalam void aritmatika pembagian. Oke, lanjut pada program utamanya atau program mainnya. Di sini saya memasukkan aritmatika tadi sebagai kelasnya. Lalu saya namai kalkulator, aritmatika kalkulator. Di sini ada integer K, fungsinya untuk pengulangan atau looping ya. K sama dengan 0. Lalu di sini ada char ulang untuk yang nantinya akan saya fungsikan untuk keluar dari loop program ini. Di sini ada looping while ketika K kurang dari 1. Sini ada cout kalkulator by RDKS, ini merupakan judul atau nama program yang saya buat ini. Lalu selanjutnya program akan masuk ke dalam
kelas atau ya kalkulator dot operasi atau void aritmatika operasi. Di sini seperti tadi yang setelah saya jelaskan, akan muncul keterangan atau perhatian, masukkan plus untuk penjumlahan, pengurangan, uh, perkalian, pembagian, lalu akan dimasukkan akan di lalu user akan dimintakan untuk masukkan jenis operasi aritmatika, dan selanjutnya akan dicek juga. Lalu ketika apabila simbol atau karakter yang dimasukkan itu valid atau salah satu dari keempat simbol yang telah ditentukan tadi, step selanjutnya akan dilanjutkan ke kalkulator.kondisi atau void aritmatika kondisi yang sudah saya jelaskan tadi. Dia akan mencek ulang apakah kondisi yang dimasukkan atau simbol yang dimasukkan itu adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Lanjut, ketika void kondisi telah selesai dan didapatkan hasil dari perkalian, pengurangan, perkalian, atau pembagian tadi, sudah didapatkan nilainya juga, maka program akan dilanjutkan dan akan memberitahu user apakah Anda ingin menggunakan kalkulator lagi. Yang dimaksud di sini adalah kalkulator ini tidak hanya dipakai sekali lalu langsung close, tidak. Jadi kalkulator ini bisa digunakan berulang-ulang. Lalu di sini ada keterangan ketik Y untuk menggunakan lagi atau ketik N untuk menutup aplikasi. Lalu di sini ada yang seperti saya sebutkan tadi, ada char ulang. Fungsinya adalah untuk memasukkan inputan berupa karakter satu huruf gitu, berupa satu huruf. Nah, di sini ada masuk ke dalam pengkondisian if jika karakter ulang yang diinputkan oleh user tadi adalah sama dengan n atau n kecil maupun n besar itu sama saja ya, ulang sama dengan n besar, maka program akan dilanjutkan ke k++ yang artinya program akan mengecek lagi apakah k kurang dari 1. Nah, ternyata k itu sudah bernilai 1, maka otomatis sistem akan berhenti bekerja dan langsung return 0 atau close. Namun ketika user menginputkan Y atau karakter lain selain karakter yang sudah ditentukan ini berupa n kecil atau n besar, maka sistem akan di CLS atau di-clearkan lagi terminalnya atau dihapus lagi dan akan masuk ke dalam looping berikutnya, looping selanjutnya. Sama seperti tadi, akan ditampilkan nama dari aplikasi tersebut, kalkulator by RDKS, masuk lagi kalkulator void operasi, lanjut ke void kondisi, dan seterusnya sampai ketika user memasukkan input n kecil atau n besar untuk menutup aplikasi kalkulator ini. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Ya, di sini ditampilkan nama judul aplikasinya Kalkulator by Ardika. Lalu di sini ada keterangannya. Di sini kita diminta untuk masukkan jenis operasi aritmatika. Kita misalkan kita ingin penjumlahan, oke. Oke, di sini saya sudah masukkan lambang plus lambang tambah atau plus untuk masuk ke operasi penjumlahan atau void penjumlahan yang tadi kita sudah bahas. Di sini user diminta untuk masukkan bilangan pertama. Oke, saya coba di sini 5. Enter. Di sini user diminta untuk memasukkan bilangan kedua. Kita coba 10. Seperti yang kita tahu 5 ditambah 10 itu hasilnya harusnya adalah 15. Maka di sini saya akan mendapatkan hasilnya adalah 15. Betul sekali. Lalu di sini
Lalu di sini program menanyakan lagi ke user apakah Anda ingin menggunakan kalkulator lagi. Ketik Y untuk menggunakan lagi atau ketik N untuk menutup aplikasi. Nah, di sini saya akan mencoba. Nah, sini saya akan mencoba Y atau akan menggunakan kalkulator ini lagi. Seharusnya sistem akan mengclearkan terminal ini atau command prompt ini. Jadi kita tulis Y. Nah, ini sudah terclear dan akan masuk lagi ke display yang baru lagi, kalkulator WRD kelas. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan karakter selain keempat karakter di atas. Misalkan saya menggunakan karakter F. Nah, di sini akan ditunjukkan peringatan operasi Anda masukkan salah. Oke, berarti di sini sekarang kita coba lagi masukkan yang berbeda lagi, misalkan pagar. Nah, di sini masih ngulang, masih operasi Anda masukkan salah lagi. Di sini saya akan mencoba memasukkan pembagian ya pembagian dengan lambang garis miring. Oke, sini saya memasuk ke operasi pembagian atau tadi void pembagian, void aritmatika pembagian. Lalu di sini diminta masukkan bilangan pertama, ya misal 7. Masukkan bilangan kedua 7 dibagi misal 2 biar hasilnya desimal. Oke, di sini didapat hasilnya adalah 3,5. Oke, apakah Anda ingin menggunakan kalkulator lagi? Oke, karena di sini saya ingin mencoba semua operasinya, maka saya akan coba dulu. Saya ketik Y lagi. Misalkan strip atau pengurangan. 10 misalkan. Bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 2, harusnya hasilnya ada 8. Ya, betul. Lalu di sini saya ketik Y lagi untuk mencoba yang perkalian. Kita masukkan karakter bintang atau perkalian. Sini saya sudah masuk ke void perkalian, operasi perkalian, masukkan bilangan pertama misalkan 5. Lalu saya akan masukkan bilangan kedua 5 lagi, hasilnya harusnya ada 25. Ya, hasilnya adalah 25, betul sekali. Lalu di sini saya akan mencoba keluar dari aplikasi. Apakah Anda ingin menggunakan kalkulator lagi, ketik Y untuk menggunakan lagi atau ketik N untuk menutup aplikasi? Saya ketik N kecil atau N besar itu sama saja ya, itu untuk menutup aplikasi juga. Saya enter. Ya, aplikasi selesai atau aplikasi keluar. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan dari program kalkulator yang mengimplementasikan OOP di C++ pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.